Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fandia Fersjana dari Prodi MSDMA angkatan 2023. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai proyek statistika yang berjudul Laporan Hasil SPSS Uji Korelasi pada Hubungan Intensitas Pengguna Media Sosial Instagram terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Manusia angkatan 2023 di Politeknik STI Alan Jakarta. Nah, di sini terdapat outer model dari variabel X adalah intensitas pengguna media sosial Instagram dan variabel Y adalah kesehatan mental yang terdiri atas 4 dimensi pada masing-masing variabel. Untuk instrumen pada variabel X terdiri dari 10 instrumen dan variabel Y terdiri dari 8 instrumen. Selanjutnya, terdapat statistik inferensial yang merupakan suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang didapatkan pada populasi secara keseluruhan. Dan di sini terdapat dua tingkat toleransi, yaitu medis dan sosial. Di sini saya mengambil tingkat toleransi sosial karena penelitian yang dibuat berkaitan dengan sosial. Maka, tingkat toleransi penelitian yang diambil yaitu 95% atau sig 0,05. Nah, kita akan menguji prahipotesis. Yang pertama, kita akan menguji uji validitas yang berarti ketepatan atau tingkat akurat untuk mencari valid atau tidaknya valid data kuesioner yang kita miliki. Nah, sebagai dasar pengambilan keputusan pada uji validitas ini dengan cara jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Dan jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, dinyatakan tidak valid. Atau kita juga dapat melihat dari nilai sig to tail lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan valid. Atau nilai sig to tail lebih kecil daripada 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Nah, 0,5 ini diambil dari tingkat toleransi yang di sini. Nah, selanjutnya untuk membaca R tabel, kita dapat menentukan terlebih dahulu nilai DF. Apa itu DF? DF adalah degree of freedom dan taraf signifikasinya. Bagaimana cara mendapatkan DF ini? Yaitu kita bisa mendapatkan nilai DF ini dengan rumus DF sama dengan N kurang 2, yang dimana N adalah jumlah sampel yang didapat dari kuesioner. Untuk nilai N yang saya punya itu 38. Maka kita bisa menghitung dengan cara DF sama dengan 38 kurang 2 sama dengan 36. Maka DF yang diperoleh R tabelnya adalah 36. Oke, selanjutnya saya akan membuka data SPSS terlebih dahulu. Caranya, kita harus input semua soal-soal pada variabel X maupun pada variabel Y. Nah, jika sudah diinput, kita bisa mencari uji validitasnya. Yang pertama, kita bisa mencari uji validitas pada variabel X terlebih dahulu, yaitu dengan cara analyze, kita pilih correlate, klik bifurcate. Nah, di sini kita masukkan soal-soal dari variabel X terlebih dahulu beserta totalnya. Oke, setelah sini pastikan di sini centang person, lalu to tail dan centang flag. Klik OK. Di sini hasilnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan pada laporan.
Nah, setelah mendapatkan hasil dari uji validitas pada data SPSS, kita harus menentukan juga nilai R tabel. Nah, gimana caranya kita dapat melihat dari DF? Nah, DF yang saya dapatkan yaitu 36. Dengan tingkat toleransi 0,5, maka nilai R tabel yang saya miliki yaitu 0,202. Oke, setelah hasil laporannya keluar, kita bisa melihat dan kita juga harus bisa membaca hasil dari uji validitas tersebut. Dan di sini kesimpulan pada variabel X, hasil uji validitas yang saya miliki yaitu dari 10 pertanyaan, hanya 9 pertanyaan yang memiliki nilai percent correlation-nya lebih besar daripada nilai R tabelnya, yaitu 0,3202. Dengan demikian, ke-9 item tersebut dinyatakan valid. Nah, dari hasil uji validitas ini kita juga bisa melihat hasil yang saya miliki juga terdapat satu pertanyaan yang memiliki nilai percent correlation-nya atau R hitungnya lebih kecil daripada R tabelnya, yaitu 0,275. Maka dengan demikian, satu item ini dinyatakan tidak valid. Oke, selanjutnya untuk variabel Y, kita bisa kembali ke data SPSS. Nah, untuk variabel Y, kita bisa menggunakan cara yang sama untuk mencari uji validitasnya, yaitu klik analyze, lalu klik correlate bifurcate. Nah, di sini soal-soal pada variabel X dan totalnya dipindahkan ke sini terlebih dahulu. Selanjutnya, kita pindahkan soal dari Y1 sampai Y8 ke sebelah kanan beserta totalnya. Oke, setelah selesai, lalu kita klik OK. Dan ini hasil dari uji validitas pada variabel Y. Nah, hasilnya sudah keluar, ayo kita masukkan dalam laporan. Nah, di sini kita bisa melihat untuk soal-soal pada variabel Y, saya memiliki 8 pertanyaan, tetapi hanya 7 pertanyaan yang memiliki nilai percent correlation-nya atau R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya. Maka dengan demikian, ketujuh item tersebut dinyatakan valid. Oke, selanjutnya dari hasil uji validitas pada variabel Y ini, kita juga bisa melihat hasil yang saya dapatkan memiliki satu pertanyaan yang nilai percent correlation-nya lebih kecil daripada R tabelnya, yaitu nilainya 0,222. Maka dengan demikian, satu item tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, di sini aku mau disclaimer, jika terdapat satu pertanyaan atau instrumen yang tidak valid, maka kita harus memastikan bahwa satu instrumen tersebut terdapat lebih pertanyaan yang dapat mewakili dimensi yang dimiliki. Contohnya, di sini pada variabel X, saya memiliki soal di X3 yang tidak valid. Nah, kita harus mengecek apakah ada instrumen lain yang dapat mewakili dimensi yang dimaksud. Nah, dari yang saya punya itu, walaupun pada soal X3 tidak valid, tetapi pada dimensi penghayatan terdapat soal pada X4 dan X5 yang dapat mewakili dimensi tersebut. Nah, begitu pula pada variabel Y, yang saya miliki itu terdapat pada instrumen soal Y2 tidak valid. Maka kita bisa lihat pada dimensi terhindari dari gangguan jiwa ini itu diwakilkan
oleh pertanyaan atau instrumen pada soal Y1. Nah, jika terdapat kendala satu dimensi yang tidak memiliki pertanyaan atau instrumen yang valid, maka kita harus membuat pertanyaan baru dan menyebarkan kembali kuesioner untuk melengkapi data yang sudah ada. Oke, selanjutnya, jika sudah menentukan apa saja instrumen yang valid atau tidak, kita akan lebih mudah untuk mencari hasil uji reliabilitasnya. Nah, apa sih uji reliabilitas? Uji reliabilitas adalah mencari konsistensi perbandingan untuk menyatakan apakah kuesioner yang kita miliki itu reliable atau tidak. Nah, caranya dengan melihat tingkat alpha Cronbach's-nya. Di sini sudah tertera tabel alpha Cronbach's-nya berserta tingkat reliabilitasnya. Bagaimana kita mencari uji reliabilitasnya? Yaitu dengan data yang sama, kita buka data SPSS, lalu kita harus menginput data yang valid saja. Caranya, kita klik Analyze, lalu pilih Scale Reliability. Nah, di sini kita masukkan soal-soal yang valid saja. Contohnya, yang saya punya itu pada variabel X, soal X3 kita tidak masukkan karena itu tidak valid ya. Ayo kita masukkan X1, X2, X4, X5, X6, X7, X8, X9, dan X10. Oke. Di sini kita masukkan soal-soalnya saja. Lanjut, klik OK. Oke, hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, yang akan kita jadikan kesimpulan yaitu pada data reliability statistik. Nah, mari kita pindahkan ke laporan. Nah, pada laporan ini untuk variabel X itu hasil uji reliabilitasnya sebesar 0,675, yang berarti nilai alpha Cronbach's-nya di atas 0,6. Maka dengan demikian diputuskan bahwa instrumen itu reliable. Setelah mendapatkan hasil pada variabel X, kita lanjut untuk variabel Y. Caranya masih sama. Kita analyze, lalu klik scale reliability. Pada data soal-soal variabel X kita pindahkan. Lalu kita masukkan soal-soal pada variabel Y. Dan di sini saya memiliki data yang tidak valid yaitu Y2. Jadi Y2 tidak ikut dimasukkan. Oke, setelah datanya sudah masuk semua, kita klik OK. Kalau hasilnya sudah keluar seperti ini, lalu kita input pada laporan. Nah, untuk hasil uji reliabilitas pada variabel Y yaitu sebesar 0,783, yang berarti nilai alpha Cronbach's-nya di atas 0,6, maka dengan demikian diputuskan bahwa instrumen itu reliable. Oke, selanjutnya pada uji normalitas ini untuk mencari apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, syaratnya yaitu nilai sig asim to tail harus lebih besar daripada 0,5 untuk dapat dinyatakan berdistribusi normal. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara untuk mencari uji normalitas kita membutuhkan hanya data total X dan total Y. Nah, di sini karena data yang saya miliki itu terdapat beberapa yang tidak valid, maka saya hilangkan hasil data pada instrumen yang tidak valid.
Contohnya saya menggunakan Excel, yang saya pindahkan data yang kita punya pada Excel, lalu ini yang tidak valid itu kita hapus. Nah, sehingga total yang di sini maupun di sini itu berarti totalan dari hasil data yang valid saja. Nah, setelah memilah mana yang valid dan tidak, kita pindahkan ke sini. Oke, setelah memilah total hasil yang valid saja, lalu untuk mencari uji normalitasnya dengan cara klik Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita klik Linear. Nah, masukkan total X pada independent dan total Y itu di dependent. Kita klik Save, lalu centang Understood. Setelah dicentang, klik Continue, lalu OK. Nah, selanjutnya akan muncul data baru seperti ini. Nah, di sini belum selesai. Kita lanjut lagi, klik Analyze. Lanjut klik Non-Parametric Test. Pilih Legacy Dialog. Pilih lagi One Sample KS. Klik. Nah, di sini kita hanya memasukkan data Undericed Residual ke kanan. Lalu kita klik OK. Hasilnya akan keluar seperti ini. Maka kita pindahkan ke laporan. Nah, hasilnya dapat kita lihat dari kolom asim seek to tail, yaitu sebesar 0,200, yang berarti nilai asim to tail lebih besar daripada 0,5. Maka data dinyatakan berdistribusi normal. Oke, selanjutnya ada uji hipotesis. Uji korelasi yang berarti digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan dan mengetahui arah hubungan dua variabel penelitian. Nah, derajat keeratan hubungan ini dapat dinyatakan dengan nilai koefisien korelasi atau disebut R. Nah, nilai koefisien korelasi ini antar min 1 sampai dengan 1. Oke, selanjutnya untuk mengambil keputusan pada uji korelasi itu dapat dengan cara jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat dinyatakan korelasi antar variabel. Namun sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka tidak terdapat korelasi antar variabel. Namun juga bisa kita lihat dari nilai seek to tail lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel. Namun sebaliknya juga, nilai seek to tail lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat korelasi antar variabel. Oke, selanjutnya itu ada tabel dari derajat hubungan. Nah, tabel ini bisa menyatakan untuk mengukur apakah ada korelasi atau tidak. Untuk selanjutnya, untuk mencari uji korelasi, kita buka data SPS terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat menggunakan data dari total X dan total Y yang kita pakai saat mencari uji normalitas. Yaitu cara mencari uji korelasinya, klik Analyze, klik lagi Correlate, kita klik Divide, dan kita masukkan hasil total X dan total Y ke sebelah kanan. Lalu kita klik OK. Oke, hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, jika sudah, mari kita masukkan pada laporan.
Nah, dari hasil correlation-nya, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai seek to tail sebesar 0,452 ini berarti lebih besar daripada 0,5. Maka, dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel. Dan begitu juga pula R hitungnya yang sebesar minus 0,126 berarti lebih kecil daripada nilai R tabelnya, yaitu 0,320, yang berarti dinyatakan bahwa tidak terdapat korelasi. Dan untuk bentuk hubungan antar variabelnya itu dinyatakan negatif karena hasilnya terdapat tanda minus pada hasil percent correlation-nya. Sekian laporan yang saya dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.